Oke, selamat pagi. Jumpa lagi dengan channel kami Zona IndiHome. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan tips ya bagaimana cara untuk setting TP-Link TLWR840N untuk mengatur bandwidth WiFi IndiHome ya. Jadi untuk mengatur bandwidth di router ya. Jadi tanpa menggunakan mikrotik ya, kita bisa menggunakan router TP-Link TLWR840N untuk mengatur kecepatan bandwidth setiap device ya. Oke. Jadi tujuannya itu membagi bandwidth di setiap device agar merata ya. Jadi bandwidth itu bisa dibayangkan sebagai lebar jalan yang dilalui oleh kendaraan. Jadi semakin lebar bandwidth, logikanya kelancaran kecepatan data akan semakin tinggi. Seperti itu ya. Contohnya gini ya, jadi semisal kita punya berlangganan speed IndiHome 10 Mbps ya, tapi karena banyak device yang terkonek ke sana ya, ada yang bermacam-macam penggunaannya ya, ada yang download, terus ada yang streaming ya, jadi ada yang juga game online ya, main game online ya. Jadi ada beberapa device yang istilahnya dia kalah dapat speednya. Jadi pembagian speednya jadi tidak merata ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mudah untuk membagi bandwidth tanpa harus memakai mikrotik ya. Jadi ini hanya teknik dasar ya. Jadi sangat mudah untuk dilakukan. Oke. Yang pertama ya, untuk routernya ya. Untuk routernya saya menggunakan modem TP-Link WR840N ya. Jadi modelnya seperti ini ya. Nah ini ya, jadi ini perangkat routernya ya. Harganya cukup terjangkau, antara 150.000 sampai paling mahal 200.000 rupiah ya. Jadi kalau dibandingkan dengan mikrotik ya, kalau fungsinya hanya untuk membagi bandwidth, saya rasa alat ini sudah mencukupi ya. Kalau mikrotik itu biasanya di angka 300 ke atas ya harganya ya, untuk yang tipe baru. Oke, langsung aja ya. Jadi pertama kita masuk ke TP-Link dulu ya. Terus kita masukkan passwordnya. Oke, di sini sudah masuk ya, sudah masuk TP-Linknya. Terus kita masuk ke menu bandwidth control ya di sini. Oke, sebelum kita mengatur bandwidth ya, jadi kita akan tes dulu speednya ya. Jadi sebelum kita atur, kita tes speednya dulu. Kita tes download dan uploadnya ya. Oke, kita tes dahulu speednya ya, dapat berapa ya untuk download dan uploadnya. Oke, untuk downloadnya didapat di angka 60,3 Mbps ya. Untuk uploadnya didapat di angka 35,6 Mbps ya. Oke, sekarang kita akan mengatur ya bandwidthnya ya. Jadi di sini ada menu bandwidth control ya. Di sini ada dua, ingress bandwidth dan ingress bandwidth ya. Untuk ingress bandwidth ini adalah untuk upload datanya ya. Untuk ingress bandwidth ini adalah untuk kecepatan downloadnya ya. Oke. Jadi di sini satuannya adalah kilobit per second ya, kilobit per second. Oke. Di sini anggaplah saya langganan 50 Mbps ya, kurang lebih 50 Mbps. Dan untuk case ini saya akan bagi per device itu adalah 10 Mbps per device dengan upload speednya di angka 5 Mbps ya. Jadi untuk case-nya saya akan setting di download speed 10 Mbps dan upload speednya adalah 5 Mbps. Oke, kita masuk aja ke Google ya untuk mudahnya untuk konverternya ya. Jadi kalau menurut Google ya, kalau saya ingin
menginginkan kecepatan 10 megabit per second, maka akan saya atur kilobitnya 10.000 kilobit per second ya. Oke. Jadi nanti untuk ingress-nya ya, karena saya ingin 10 fps, saya atur di angka 10.000 kilobit per second ya. Oke. Sini. Oke, di sini saya atur 10.000. Biasanya saya tambahkan 10%-nya ya. Jadi 10.000 saya kali 10%-nya. Di totalnya 11.000 di sini. Ya, untuk upload speed-nya karena saya pengen 5 mega ya. 5 mega. Jadi di sini di angka 5.000 saya tambahkan 10%-nya. Jadi totalnya 5.500. Oke. Setelah itu kita centang enable bandwidth control-nya. Setelah itu kita save, klik save. Ya. Oke, sekarang kita tes ulang ya. Oke, kita tes ulang setelah kita atur bandwidth-nya. Oke, kita tes lagi. Oke, dapatnya di angka 10,4 ya. Downloadnya dan uploadnya kurang lebih di angka 5 fps. Sip, oke, sudah sukses ya. Jadi pengaturan bandwidth-nya kita sudah sukses. Oke, kita akan coba lagi ya. Jadi di sini saya akan coba untuk speed 15 dan 10 uploadnya. Di sini kita tulis 15 ya. Berarti 15.000 untuk downloadnya. 15.000 saya kalikan 10%. Di sini berarti saya isi 16.500. Downloadnya saya ingin 10 Mbps. Oke, 10 saya kalikan 10.000 ya, sorry, 10.000 saya kalikan 1,1 11.000. Oke, kita sudah centang, kita save. Oke, sekarang kita tes ulang ya. Kita tes ulang, kita klik, kita cek apakah downloadnya sudah naik ke angka 15. Oke, downloadnya sudah di angka 15,5 ya. Untuk kecepatan uploadnya di angka 10,4 ya. Oke, ya sudah berhasil ya. Jadi kita sudah berhasil untuk mengatur bandwidth dari WiFi IndiHome ya. Jadi kita hanya menggunakan modem TP-Link dengan model TL WR840N. Kita sudah bisa untuk mengatur bandwidth per device ya. Jadi sangat mudah sekali cara pengaturannya ya. Sebenarnya ada lagi ya untuk pengaturan by IP ya, tapi yang kita bahas kali ini adalah untuk mengatur langsung dengan mudah cara per device ya. Oke. Jadi mungkin itu ya tips dari kami pagi ini ya. Bagaimana cara untuk mengatur bandwidth tiap device ya dengan menggunakan model TL WR840N, karena kebanyakan di modem IndiHome itu belum tersedia menu untuk pengaturan bandwidth di masing-masing device ya. Jadi kita harus menggunakan alat tambahan atau access point tambahan ya. Untuk pengaturan access point tambahan ya, itu ada di video kami sebelumnya ya. Jadi videonya itu judulnya bagaimana cara untuk paralel WiFi IndiHome. Jadi teman-teman bisa cek langsung di video tersebut bagaimana cara untuk mengatur atau memparalelkan ya dari
modem IndiHome pusat ke access point tambahannya. Jadi langkah-langkah yang pertama kita konekkan dulu ya. Yang pastikan connect dulu ya. Kita sudah atur konektivitasnya antara modem IndiHome pusat dengan access point TLWR 440 NTP Link ini ya. Setelah itu teman-teman langkah kedua bisa teman-teman setting untuk kontrol bandwidth dari TP-Link-nya ya, seperti dengan cara yang seperti ini. Oke, terima kasih sudah menonton kami, semoga bermanfaat. Like and subscribe untuk mendukung channel kami akan lebih berkembang lagi. Terima kasih, selamat pagi, dan salam zona IndiHome.